Ini headline berita bener nih. Jangan makan nasi berlebihan biar tak impor beras terus. Nah, sekarang gue balik pertanyaan. Jangan bangun ini itu berlebihan biar tak hutang terus. Gimana? Fair nggak? Ayo jawab. Semakin miris keadaan negeri Konoha saat ini. Pejabat bukannya memberikan solusi yang baik, malah menjadi beban bagi rakyat. Stok beras langka yang ada rakyat disuruh jangan banyak makan. Saya kira ini adalah efek dari Pak Jokowi membagi-bagikan bansos, membagi-bagikan beras pada pendukungnya pada saat itu, sehingga saat ini stok beras jadi langka dan dampaknya rakyat kesusahan untuk mendapatkan beras. Dan ujung-ujungnya yang disalahkan rakyat lagi, Kang Kucluk. Duit kami, makanan kami. Kok kau yang ngatur? Yang kerja kami, dapat duit kami, beli makanan pakai duit kami. Kok kau pula yang sibuk? Sekarang bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau pemerintah tidak boros tentang ngutang? Betul. Tidak boros untuk jalan-jalan. Tidak boros untuk berfoya-foya. Gimana sekarang itu kalau dibalik? Kenapa sih rakyat aja? Siapapun oknumnya, korbannya pasti rakyat. Pasti itu. Apapun ceritanya, pasti korbannya rakyat. Nggak berani kau nyenggol naga 9 itu, 9 naga itu. Harus rakyat. Akhir-akhir ini ku perhatikan pemerintahan ini kayaknya memang ngajak ribut aja sama rakyat ini. Punya dendam apa kalian sama rakyat itu? Kalian pikir semuanya Woi, rakyat, kau dengar tuh? Pemerintah bilang, jangan makan nasi berlebihan. Kan? Jadi impor terus beras kita. Goblok. Statement macam apa itu? Jawaban macam apa ditanya? Kenapa impor beras? Malah nyalahin rakyat. Tolol bener loh. Asal kau tahu ya, kalian itu impor beras tuh. Yang pertama, untungnya besar. Yang kedua, bisa masuk kantong sana kantong sini. Untungnya. Yang ketiga, harganya murah. Ya, pasti tergiur kalian. Ya kan? Kalau memang kalian tidak mau impor beras lagi, ya kalian harus siapin pupuk yang murah untuk petani kita. Ini harga pupuk nggak ngotak. Udah susah nyarinya. Mahal lagi. Nggak sesuai dengan hasil panen loh. Tolonglah, kalau kalian tuh gagal, jangan malah menyalahkan rakyat. Salahkan diri kalian. Ngotaklah dikit, bos. Badan Pangan Nasional atau Bapanas ngomong supaya rakyat Indonesia jangan makan nasi berlebihan, biar tidak impor beras terus. Apa pantas Bapanas, sebuah badan yang dibentuk khusus oleh pemerintah untuk tujuan kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian pangan Indonesia, ngomong kayak begitu? Sekarang kenapa Bapanas dibentuk? Jelas karena pangan adalah penting dan seringkali menghadapi masalah ketersediaan, harga, dan lain-lain. Apalagi beras, itu adalah pangan yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Rakyat harus rela dipajakin segala macam oleh pemerintah supaya bisa menggaji orang-orang pintar di Bapanas untuk mengatasi masalah pangan. Lalu, masa begitu doang solusi orang-orang pintar di Bapanas untuk mengatasi masalah impor beras? Masa rakyat dipajakin segala macam hanya untuk dapat solusi yang begitu doang? Apa pantas rakyat membayar Bapanas cuma untuk dapat solusi macam begitu? Pantas nggak Bapanas ngomong kayak begitu? Ketika kita tahu kalau semua orang yang naik kereta cepat itu, ongkosnya kita yang bayarin dengan subsidi. Padahal kita, rakyat yang mensubsidi sendiri belum pernah menikmati kereta cepat. Pantas nggak Bapanas nyuruh rakyat membatasi makan beras? Padahal pada saat yang bersamaan, pemerintah justru menciptakan gelembung, kenyamanan, kemudahan, dan kemewahan bagi orang-orang kaya luar negeri yang diberi golden visa dan family office. Ini negara sebenarnya milik siapa sih? Kepentingan dan kesejahteraan siapa sih yang didahulukan? Salam semangat antitesa 24. Karena suplainya melambat, harganya naik. Sementara HET kita kan jogetinnya dulu guys.
Oke gas, beras naik kita gas. Beras langka dan mahal, Pak Zulhas sarankan kita makan beras bulog guys. Solusi yang sangat-sangat brilian dari Pak Zulhas. Kalau udah seperti ini masalahnya, problemnya untuk masyarakat kita, pasti pasukan Al-In hilang dari muka bumi. Tak tahu kemana arahnya. Suplai dan stoknya lambat tiba, makanya harga beras naik. Gimana nggak habis suplai dan stoknya guys? Ketika pas kampanye dulu, Pak Zulhas dan gerombongannya gemar sekali bagi-bagi bansos, bagi-bagi beras untuk masyarakat demi menaikkan elektabilitas capresnya dan pendukung 02 untuk sebuah kemenangan yang dinamakan quick count. Kalau seperti ini, cara mengatasi harga naik, stok pangan, stok beras habis, ini bukan solusi yang kita dapat cerna. Karena anak SD saja bisa melakukan ini. Karena untuk seorang menteri kapasitasnya luar biasa, harusnya memiliki solusi yang luar biasa yang bisa meredam masyarakat kita guys. Kalau udah seperti ini masalahnya, kita pasukan Al-In makan ubi saja guys ya. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu Pak. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Yap, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anies bahwa jangan pernah mengklaim bansos itu sebagai bantuan pribadi. Dan pada akhirnya stok beras langka karena ulah mereka sendiri, tetapi yang disalahkan adalah rakyat. Rakyat dianggap sebagai makhluk yang sangat rakus, seolah-olah rakyat inilah biang kerok dari permasalahan-permasalahan yang ada. Padahal kalaupun pemerintah mengimpor beras, itu adalah keuntungan besar yang didapatkan oleh pemerintah, dan rakyat membeli beras tersebut, bukan mengambil secara gratis. Jadi apa permasalahannya dengan rakyat? Mau rakyat ini banyak makan, ataupun dalam satu hari satu karung dia makan, ya tidak jadi persoalan, karena itu dibeli dengan uangnya mereka, bukan diambil secara gratis. Jadi di mana permasalahannya? Saya kira para pejabat-pejabat di negara ini memang betul-betul sudah kucluk, betul-betul menjadi beban yang begitu berat untuk rakyat, dengan adanya para pejabat-pejabat yang modelannya seperti Zulhas dan yang lainnya yang hanya menyengsarakan rakyat. Junjungannya yang membagi-bagikan bansos kemarin-kemarin pada saat anaknya mencalonkan sebagai wakil presiden, yang mengakibatkan stok beras jadi langka dan harganya jadi mahal, dan pada akhirnya yang disalahkan adalah rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.